Oke, kaitannya mengenai persaingan base broker Indonesia, kita bisa melihat bahwa saat ini terjadi perubahan komposisi di kaitannya mengenai trading value dari IHSG, di mana per data Januari sampai September tahun 2021 kita bisa melihat bahwa trading value IHSG 58,5% dikuasai oleh retail, kemudian 17,5% dikuasai oleh institusi domestik, dan juga 24% dari institusi foreign. Ini sangat berbeda dengan tahun 2020 jika kita bandingkan, bahkan tahun 2019, di mana sebelum COVID di tahun 2019, kita melihat komposisi retail hanya di area 37% dari trading value. Institusi domestik di angka 31% dan institusi foreign di angka 32,1%. Hal ini berarti apa? Hal ini berarti bahwa broker bisnis yang mana kita lebih mengandalkan kaitannya mengenai turnover, trading value, di mana itu akan menghasilkan fee untuk sekuritas, yang mana ini akan mengakibatkan keuangan perusahaan sekuritas akan semakin sehat jika bertambahnya revenue. Oleh karena perusahaan sekuritas harus mulai beranjak atau mulai mengambil market retail untuk menunjang performa dari perusahaan-perusahaan broker tersebut. Oleh karena itu kita melihat bahwa mulai banyak broker yang mulai bertransformasi mulai dari online tradingnya, bahkan beberapa broker-broker atau fintech startup company mulai masuk ke area sekuritas. Ini yang menjadi suatu hal yang menarik. Dan menurut pandangan saya, kedepannya Indonesia ini akan sangat dilirik oleh perusahaan-perusahaan teknologi asing untuk masuk ke Indonesia, bukan hanya perusahaan sekuritas, tapi perusahaan teknologi asing yang akan mengakuisisi nasabah di Indonesia, karena kita melihat bahwa pertumbuhan dari sisi trading value di IHSG cukup signifikan, di mana di tahun 2020 pertumbuhannya lebih dari 40%, di mana dari area 9,21 triliun per harinya rata-rata tahun 2020 menjadi 13,124 triliun rata-rata per hari di tahun 2021. Selain itu kita melihat juga bahwa pertumbuhan nasabah retail di Indonesia juga cukup signifikan, di mana di tahun ini sendiri kenaikannya udah di angka 1,3 juta, di mana di akhir tahun 2020 di angka 1,7 juta SID, sedangkan tahun ini sudah di angka 2,9 juta SID untuk yang langsung bertransaksi di pasar saham. Sehingga jika sekuritas mulai menggarap market retail, ini menjadi peluang yang cukup menarik. Apalagi saya melihat sekuritas-sekuritas atau perusahaan teknologi asing juga akan tertarik untuk masuk ke Indonesia karena kita marketnya sedang hype-hype-nya saat ini. Kita akan beralih ke Pak Rudianto. Pak Rudianto, kalau MI menilainya seperti apa dengan banyaknya sekuritas yang hengkang ini? Jadi kalau kita lihat ya beberapa nama yang hengkang, kalau saya lihat lebih karena kebijakannya di kantor pusat. Apakah di Indonesia mereka rugi? Belum tentu juga. Tapi misalnya contoh kayak Deutsche Sekuritas, itu kan memang dari kebijakan dari Deutsche Banknya ingin fokus hanya di bisnis perbankan. Karena itu semua sekuritas di luar negerinya mereka juga tutup, walaupun sebenarnya sangat menguntungkan karena transaksinya juga cukup banyak. Nah, kalau saya baca, kalau nggak salah ada Citigroup juga ya, kalau mohon koreksi kalau salah ya. Kemudian ada beberapa nama juga. Jadi sekuritas asing itu biasanya menghandle dana daripada investor asing di luar negeri yang ingin invest di Indonesia. Memang 2021 ini net inflow cukup tinggi. Transaksi asing memang belakangan baru cukup tinggi ya. Tapi kalau kita lihat 2020, 2019, 2018, itu asing kan nggak sell terus. Berarti mungkin beberapa sekuritas yang dia punya klien sudah mungkin tidak masuk ke Indonesia lagi, jadi mereka juga nggak ada transaksi sehingga mereka memutuskan tutup. Tapi poin saya adalah tidak semua yang tutup itu merugikan. Ada juga, maksudnya bisnisnya rugi. Ada juga yang karena memang kebijakan dari kantor pusatnya mungkin ingin lebih fokus pada bisnis perbankan seperti itu. Sehingga walaupun menguntungkan di sini dia tutup. Terus yang kedua lebih kepada mereka mungkin tidak handle nasabah banyak, tapi transaksinya cukup tinggi. Nah, begitu nasabah tersebut mengurangi bobotnya di Indonesia, jadi mungkin secara hitung-hitungan mereka juga nggak usah lagi seperti itu. Ya, itu tidak begitu berdampak sih karena mereka mungkin hanya memegang dana-dana institusi. Sementara masih banyak kok broker asing di Indonesia yang saya lihat masih membawa beberapa IPO yang besar seperti itu. Jadi saya tidak melihat itu berdampak terhadap kinerja reksadana atau saham sih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.